Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys, ngobrol-ngobrol masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe, Insan sarankan di subscribe sekarang, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru pembahasan masalah budidaya jamur tiram guys. Nah, jadi pada video kali ini Insan mau membahas kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh pemula dalam berbisnis ataupun usaha budidaya jamur tiram ya guys ya. Biasanya kesalahan-kesalahan ini sengaja nggak sengaja dilakukan pemula dan itu dampaknya fatal ya guys ya, bisa menyebabkan eh, tidak balik modal, kemudian bisa menyebabkan kerugian, bahkan yang terparah itu bisa menyebabkan kebangkrutan ya guys ya. Jadi mau modal kalian berpuluh-puluh juta pun kalau hal-hal ini kalian lakukan, kesalahan ini kalian lakukan pasti berujung fatal dan bangkrut ya guys ya. Nah, jadi apa aja kesalahannya itu? Di sana ada di teras rumah nih guys ya, tempat untuk inokulasi sekaligus inkubasi. Itu di belakang ada sekitar 400-an log lah ya, 400-an backlog. Yang mau pesen backlog jangan lupa cek di keranjang kuning ya guys. Enggak, langsung DM Insan aja di WhatsApp seperti biasa, ada WhatsApp Insan ya guys ya. Oke, balik lagi ke tema video kita. Langsung aja ke pokok pembahasan. Di sini ada 1 2 3 4 poin. 4 poin yang Insan garis bawahi, yang Insan catat supaya tidak keliru dan supaya tidak salah dalam menyampaikan lah ya. Ini dari pengalaman mitra-mitra Insan, orang-orang yang bergabung bersama Insan kemudian berhenti ataupun yang kemudian memutuskan untuk beralih profesi lain ya. Nah, langsung aja ya. Yang pertama adalah tidak mencatat hasil panen guys. Tidak mencatat hasil panen itu adalah sebuah kesalahan untuk pemula, karena kita harus mengetahui kalkulasinya bagaimana, kita harus mengetahui produktivitas backlog yang kita rawat itu bagaimana, apakah hasilnya sudah standar atau masih jauh dari kata standar. Nah, seperti itu guys. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memakai uang hasil dari jamur untuk keperluan sehari-hari. Nah, terutama buat teman-teman yang masih beli backlog belum bisa produksi sendiri, panen-panen di awal itu harus kalian kumpulkan uangnya guys. Harus disiplin, manajemen keuangan harus bagus supaya hasil jamurnya kelihatan, uangnya kelihatan, dan juga kalian bisa belanja modal backlog lagi guys. Nah, setelah kalian udah bisa terbeli lagi, artinya kan modal udah keluar, berarti itu tinggal keuntungan baru bisa kalian pakai, baru bisa kalian gunakan. Tapi kalau di tahapan awal saran Insan ya, keuntungan pun kita timpakan aja lagi untuk modal, jadi kan modal kita bisa berdouble-double ya, bisa seperti itu. Hasilnya juga nanti di bulan-bulan berikutnya bisa berdouble-double. Nah, seperti itu guys. Itu yang kedua ya guys ya. Kemudian yang ketiga, tidak mau bertanya, tidak mau konsultasi, tidak mau sharing, entah itu sesama petani jamur, entah itu kepada yang jual backlog. Nah, jadi itu adalah sebuah kesalahan ya guys ya. Karena kalian itu awam, pemula itu harus banyak nanya, banyak sharing supaya bisa dapatkan masukan, supaya bisa dapatkan inspirasi, dan supaya hasil dari yang kalian kerjakan itu maksimal. Harus banyak nanya, banyak sharing, banyak tukar pikiran. Seperti itu guys. Jadi jangan ragu-ragu. Entah itu kalian nanya ke Insan, kalau misalkan kalian tanya sama supplier kalian itu slow respon ataupun tidak direspon, ya kalian bisa konsultasi ke Insan ya guys. Nomor WhatsApp ada, tapi kalau jawabannya udah sering dibahas ataupun udah sering Insan buatkan video, Insan sarankan kalian nontonin video-video di channel Insan, karena udah 800-an video guys membahas masalah jamur tiram, dan terus Insan tambah berikut eksperimen-eksperimen, kemudian ilmu-ilmu baru. Nah, jadi udah 800-an video, saya rasa udah sangat banyak ya guys ya. Sudah sangat banyak, kalau dijadikan buku mungkin udah sekitar 3 buku yang 300 atau 400 halaman ya guys. Kemudian yang terakhir ini adalah menjual jamur secara obral. Nah, ini kesalahan ya guys ya menurut Insan. Jadi di saat panen banyak itu disitulah kalian untuk mendapatkan keuntungan banyak. Di situ saat untuk pemulihan modal, di situ saat untuk mendapatkan keuntungan lebih. Jadi kalau banyak jamur jangan malah diobral, takut nggak habis, takut busuk, takut apa ya, kita open minded aja.
ya obrol turun harga boleh sedikit tapi jangan terlalu. Itu yang membuat nanti harga pasaran jamur tiram di wilayah kalian itu anjlok parah ya guys ya, karena udah mulai mengobrol-ngobrol jamur itu. Nah itu dia bahayanya. Nah justru kalau lagi banyak-banyaknya jamur, usahakan lebih banyak lagi promosi kalian. Yang tadinya hanya ke warung-warung, kalau pas banyak jamur tawarkan ke Facebook, tawarkan ke saudara, ke tetangga. Nah semua tawarin aja guys ya. Ya kalaupun harus ada penurunan harga, setidaknya mereka tahunya itu waktu panen raya. Jangan menganggap nanti itu harga seterusnya seperti itu, nanti kalian juga yang bakalan pening ya guys ya. Nah saat jamur sedikit mereka minta harga murah, nah itu kalian yang pening. Kalau nggak dijual nanti nggak enak. Makanya sebisa mungkin pertahankan harga lah walaupun lagi banjir jamur. Pertahankan harga, makanya Insan sarankan kemasan itu jangan ditimbang, jangan kita jual timbangannya, tapi kita jual perbungkusnya. Jadi perbungkusnya itu kita yang mengatur. Kalau panen banyak ya kita bisa lebihkan, tapi kalau panen lagi sedikit kita bisa kurangi. Seperti itu guys, itu tips dan trik untuk pemula supaya bisa bertahan usahanya guys. Nah ada suara kereta ya guys ya, maklum guys, Insan buat video di depan rumah, jadi ya pasti akan ada suara-suara seperti itu ya guys ya. Nah kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang masukan boleh langsung tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.